Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama kenalan dengan mad iwad. Bahan ajar yang akan saya gunakan untuk pembahasan tema ini saya ambil dari buku Tahsin 4 Metode Maqdis. Langsung saja kita pelajari. Mad iwad ini dimulai dari kaidahnya terlebih dahulu. Kita pelajari rumus praktisnya terlebih dahulu. Mad iwad, kalau kita mendengar atau menyebut mad iwad, ini adalah istilah yang digunakan untuk bacaan panjang yang terjadi ketika kita berhenti pada tanwin fathah, tanwin an. Mad iwad adalah bacaan panjang yang muncul, yang lahir ketika kita berhenti, ketika kita waqaf pada tanwin fathah atau tanwin an. Contoh, perhatikan pada layar, saya tampilkan contoh yang diambil dari Mushaf Standar Indonesia. Tertulis aliman hakiman. Ayat ini berakhiran huruf mim yang bertanda baca tanwin an. Hakiman, ini tanwin fathah. Ketika kita waqaf, ketika kita berhenti pada kata hakiman ini, maka akan lahirlah, akan muncul bacaan panjang. Contoh, aliman hakima. Aliman hakima. Ya, bacaan panjang yang muncul, yang ada, yang terjadi ketika kita berhenti pada kata hakiman, itulah yang disebut dengan mad iwad. Contoh kedua, tertulis dalam mushaf wasa'a sabilan. Wasa'a sabilan. Ayat ini diakhiri dengan huruf lam yang bertanda baca tanwin an. Wasa'a sabilan. Ketika kita berhenti pada kata sabilan, ketika kita waqaf pada kata sabilan, maka akan lahir, akan terjadi bacaan panjang. Wasa'a sabila. Wasa'a sabila. Bacaan panjang yang muncul, yang hadir ketika kita berhenti pada kata sabilan, itulah yang disebut dengan mad iwad. Contoh yang ketiga, tertulis dalam mushaf kitaban mauqutan. Kitaban mauqutan. Ayat ini diakhiri, ditutup dengan huruf ta yang bertanda baca tanwin an. Mauqutan. Ketika kita berhenti, ketika kita waqaf pada kata mauqutan, maka akan lahir, akan muncul bacaan panjang. Contoh, kitaban mauquta. Kitaban mauquta. Bacaan panjang yang hadir, yang muncul karena kita berhenti pada kata mauqutan, itulah yang disebut dengan mad iwad. Sahabat-sahabat Al-Quran, 3 contoh tadi sudah cukup mewakili untuk contoh-contoh kasus mad iwad di ayat-ayat yang lainnya. Dan pada praktiknya, ketika kita menemukan kaidah mad iwad,
contoh bacaan mad iwad, maka lama panjangnya cukup 2 harokat saja. Jadi mad iwad dibaca panjang 2 harokat saja. Ya, kita baca ulang contoh-contoh yang 3 tadi, bisa dilihat di layar. Aliman hakima. Hindari bacaan mad iwad yang berlebihan, kepanjangan. Aliman hakima. Nah, mungkin karena itu pengaruh irama atau lagam bisa jadi merubah aturan tajwidnya. Jadi kita usahakan irama yang harus mengikuti aturan tajwidnya. Mad iwad cukup dibaca 2 harokat saja. Aliman hakima wasa'a sabila kitaban mawquta. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, catatan tentang mad iwad ini adalah ada huruf yang bertanwinan. Ketika kita berhenti pada huruf tersebut, itu tidak terjadi mad iwad. Ya, huruf yang dimaksud adalah ta bulat, ya. Pada dasarnya mad iwad itu bisa terjadi pada huruf apapun, bisa terjadi pada huruf ban, huruf ba, ban jadi ba, tan jadi ta, san jadi sa, dan seterusnya. Nah, ada satu huruf yang ketika di atasnya bertanda tanwinan, namun ketika waqaf, ketika berhenti tidak terjadi mad iwad. Ya. Ya. Tanwin tersebut atau huruf tersebut adalah ta marbutoh, ta bulat. Contoh. Di sini ada potongan ayat tasla naron hamiyatan. Ya, ada tanwinan. Tanwinannya nempel pada ta bulat, ta marbutoh. Ketika kita hendak berhenti pada kata ini, maka tidak terjadi mad iwad. Bagaimana cara berhentinya? Untuk ta bulat ini dalam tajwid diatur ketika kita waqaf pada ta bulat ini berubah bunyinya menjadi bunyi huruf ha sukun. Contoh, tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Ya. Ini catatan tentang mad iwad. Tidak terjadi mad iwad pada tanwinan yang nempel pada huruf ta bulat, ta marbutoh. Contoh berikutnya. Tertulis dalam mushaf, la tasma'u fiha laghiyatan. Ketika kita hendak bermaksud berhenti atau waqaf pada kata laghiyatan, maka tidak terjadi mad iwad. Karena tanwin an pada ayat ini nempel pada ta bulat, ta marbutoh. Ketika kita berhenti, rubahlah bunyi ta menjadi bunyi ha mati. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Contoh yang berikutnya tertulis dalam mushaf, wa kuntum azwajan salasatan. Ketika kita bermaksud berhenti atau waqaf pada kata salasatan, maka tidak terjadi mad iwad karena tanwin an pada ayat ini nempel pada huruf ta bulat, ta marbutoh. Ketika berhenti, maka bunyinya berubah jadi bunyi huruf ha sukun. Contoh, wa kuntum azwajan salasah. Wa kuntum azwajan salasah. Ya, demikian
3 contoh tanwin an ketika berhenti namun tidak terjadi mad iwad. Hukum mad iwad tidak berlaku karena tanwin an pada contoh yang ketiga tadi saya bacakan itu nempelnya di huruf ta bulat. Jadi ini catatan bagi para pembaca Al-Quran, mad iwad tidak terjadi pada tanwin an yang nempel pada huruf ta bulat, ta marbutoh. Rubahlah bunyi ta ini ketika waqaf menjadi suara huruf H. Kita baca ulang ketiga contoh ini. Tasla naran hamiyah la tasma'u fiha laghiyah wa kuntum azwajan salasah. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.